Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Semua orang kalau ditanya pasti maunya tuh hidup tenang, damai, dan gak ada yang aneh-aneh ya. Tapi namanya hidup pasti ada aja kan masalahnya. Sayangnya, kasus kali ini levelnya udah beda dan juga nggak main-main. Nah, jika kalian penasaran sama apa yang terjadi, langsung aja kita simak beberapa kasus mengerikan yang sangat berbahaya dan di luar nalar. Jadi siapin diri kalian dan langsung kita mulai aja ya videonya. Jack Frost. Biasanya kalau di ghosting itu nyebelin karena dia tuh hilang, tapi gimana ya rasanya kalau hantu beneran yang tiba-tiba ngechat kalian? Ini tuh kejadian nyata yang super creepy pada tahun 2011. Ada cowok humoris namanya adalah Jack Frost yang meninggal mendadak karena serangan jantung. 5 bulan setelah dia dimakamkan, temennya yang bernama Tim tuh kaget setengah mati waktu buka inbox. Ada email masuk dari akun Jack dengan subjek begini, I'm watching. Isinya pun lebih gila lagi ya, denger gue nggak? Gue di rumah lo loh, bersihin tuh loteng lo. Nah saat itu Tim langsung merinding parah. Soalnya cuma dia dan Jack yang tahu kalau loteng rumahnya emang berantakan banget. Dan itu jadi bahan bercandaan terakhir mereka sebelum Jack meninggal. Gak ada orang lain yang tahu privasi itu ya teman-teman. Kalau kalian mikir, paling itu fitur schedule email, tunggu dulu. Sepupu Jack si Jimmy juga dapat email yang bikin teori itu patah. Emailnya tuh bilang, "Hey Jim, gue udah tahu lu bakal patah tulang kaki. Gue udah coba peringatin lu loh, hati-hati ya." Nah, tahu nggak masalahnya? Jimmy baru patah tulang kakinya tuh seminggu sebelum email itu masuk, alias kejadiannya tuh jauh setelah Jack meninggal. Jadi mustahil ya Jack tuh ngejadwalin email itu waktu dia masih hidup. Apalagi gaya bahasa di emailnya itu benar-benar Jack banget yang suka sarkas dan juga membahas soal personal. Dan teori kalau akunnya dihack juga lemah karena Jack itu jago IT dan passwordnya susah banget. Ya, sampai 14 tahun berlalu belum ada penjelasan logis kenapa Jack bisa online dari alam kubur. Jack Faris, I'm watching. It said, I'm watching. Did you hear me? I'm at your house, clean your f***ing attic. Darlene Perdomo. Banyak orang tua sebenarnya tuh nggak siap ya punya anak. Ya mereka mungkin emang pengen, tapi nggak benar-benar paham apa yang jadi tugas mereka sebagai orang tua, atau bahkan nggak tahu caranya gimana merawat anak itu dari kecil sampai besar. Dan itulah yang dialami sama Darlene Perdomo, anak berusia 2 tahun yang punya masalah kutu di rambutnya. Nah mungkin kalian bingung kan, kenapa kutu rambut tapi bisa masuk ke pembahasan kita yang sekarang sih? Oke, jadi begini, saat ada orang kutuan, harusnya ini emang nggak jadi masalah besar dan gampang diatasi ya. Soalnya kalau bingung, ya tinggal bawa aja ke dokter atau botakin rambutnya. Tapi ini enggak ya guys, orang tua si anak tuh mau gampangnya aja dan ngambil jalan pintas yang super gak ngotak. Bukannya kasih shampoo dulu atau apa kayak gitu, mereka malah nyuci kepalanya pakai zat kimia. Iya, bapak emaknya nyari racun serangga dan dikeramasin coba ke kepalanya. Padahal ini berbahaya dan bisa bikin kerusakan sistem saraf loh. Udah gitu langsung ke bagian otak juga kan. Gak heran ya, abis itu anaknya langsung tergeletak di lantai beberapa saat setelahnya dan akhirnya mereka langsung buru-buru ke rumah sakit. Tapi ya, apa mau dikata, badannya benar-benar gak berdaya dan anaknya pun meninggal dunia di UGD. Makanya, buat kalian yang mau jadi orang tua, penting banget ya tahu apa yang mau dilakuin dan juga konsekuensinya. Dan untuk orang tuanya, mereka pun kemudian dihukum dengan tuduhan pembunuhan tidak berencana. Gabriel Kun. Gak ada kata yang lebih pas untuk menggambarkan kasus kali ini selain sakit jiwa sih. Dan sebelum lanjut, serius ya, jangan pernah iseng mencari nama-nama di kasus ini di Google. Soalnya kalau mental kalian gak siap, mending cukup dengerin aja ceritanya tuh gimana ya. Jadi korban dalam kasus ini adalah seorang anak bernama Gabriel Kun yang usianya baru aja 12 tahun. Gabriel ini punya tetangga namanya Daniel Petri, di mana lebih tua sekitar 4 tahun dari dirinya. Nah sebenarnya dari awal orang tua Gabriel udah ngelarang anaknya untuk main sama si Daniel. Soalnya dia tuh emang selalu bermasalah di sekolah, emosinya tuh gampang meledak, sering main tangan, dan kondisi mentalnya bisa dibilang gak stabil. Bahkan dia sempet dibawa ke psikiater, tapi ya gitu guys, dia selalu berhenti di tengah jalan dan pengobatannya gak pernah ada yang tuntas. Nah kebetulan kedua anak ini tuh suka main game online bareng ya. Dan karena ketemunya tuh cuma di online, orang tua Gabriel sempet mikir, paling gak apa-apalah, gak ketemu langsung ini. Tapi justru disinilah masalahnya terjadi.
Gabriel sempat minjem uang ke Daniel tapi nggak dibalikin. Gak cuma itu, dia bahkan pernah minjem lagi tapi nggak dikasih dan juga malah ngeblok Daniel di semua akunnya. Sekarang bayangin deh, kita yang normal aja pasti kesel kan diperlakukan kayak gitu. Gimana Daniel coba? Udah tau lah ya, emosinya tuh nggak stabil dan juga gampang meledak, ya pasti campur aduk banget kan di kepalanya. Pada akhirnya Daniel datang langsung ke rumah Gabriel dan waktu melihat mukanya, dia langsung dihajar sampai pingsan. Gak berhenti sampai di situ tapi ya, waktu Gabriel udah mulai sadar, dia udah ada di kamarnya sendiri dengan kondisi lagi dipukul sama temennya ini. Ya karena panik dan juga ngomong mau dilaporin, Daniel langsung nyekek dia sampai akhirnya pingsan lagi. Nah sebenarnya abis ini tuh Daniel kepikiran untuk gantung dia di loteng langit-langit ya teman-teman. Tapi karena keberatan, dia malah motong kakinya cuma supaya lebih enteng. Korbannya sih secara ajaib masih sempet sadar ya pada waktu itu. Cuma nggak lama kemudian langsung meninggal dunia karena kehabisan banyak darah. Tubuhnya sendiri akhirnya ditemukan di depan pintu rumah. Dan dengan semua kekejaman yang dilakukan Daniel, anehnya dirinya ini cuma dijatuhi hukuman 3 tahun penjara coba. Pengadilan soalnya bilang kalau kejahatan ini dilakukan sama anak-anak. Makanya pas sudah selesai masa hukuman serta rehabilitasnya di umur 19 tahun, jejaknya pun langsung hilang dan cuma pengadilan doang yang tahu dia kemana. George Alvarez. Seseorang emang bisa membenci sesuatu bahkan secara berlebihan dengan alasan yang gak jelas ya. Contohnya apa tuh? Tragedi Brownsville yang dilakuin sama George Alvarez. Jadi dia adalah orang asli Meksiko berusia 34 tahun yang emang punya kebencian sama kelompok imigran. Jatuhnya rasis sih sebenarnya. Tapi kalau biasanya ngatain aja udah parah, nah apa yang dilakuin sama George ini jauh lebih serem lagi ya. Jadi waktu dia tuh lagi nyentir santai, dia ngeliat ada sekelompok imigran yang baru keluar dari tempat penampungan gitu. Nah kebetulan orang-orang ini lagi nunggu di halte bus buat nunggu jemputannya. Masalahnya tanpa babi bu, George ngegas mobilnya dan nabrakin ke halte itu coba. Sebenarnya ada videonya sih, cuma aku nggak bisa tunjukin ke kalian karena terlalu parah ya. Tapi intinya banyak orang-orang yang kepental dan akhirnya tergeletak meninggal ya teman-teman. Awalnya sih kasus ini nyaris dianggap sebagai kecelakaan karena kehilangan kendali. Tapi begitu saksi mata ngomong, pengadilan mutusin kalau George ini bersalah atas 8 tuduhan pembunuhan tidak disengaja sama 10 tuduhan penyerangan berat sampai bikin orang kritis. Soalnya kalau kita ngeliat rekamannya, sebenarnya jelas banget kok kalau tabrakan ini tuh disengaja dan bukan karena kehilangan kontrol gitu ya. Aneh aja kan orang udah tau mau nabrak tapi mobilnya malah kelihatan nambah kecepatannya tuh. Ya respon orang normal mah harusnya ngerem gak sih? Ditambah lagi setelah itu dia keluar terus teriak-teriak kayak orang gila dan bahkan menghina dengan ngomong kalau mereka menginvasi Amerika. Semua ini pun jadi valid karena ternyata waktu George dicek dia tuh lagi nge-fly gara-gara pengaruh obat-obatan terlarang. Makanya selain hakim menjatuhkan hukuman penjara ke orang ini, dia juga harus ngasih uang jaminan sebesar 60 miliar rupiah. Horatio Penalosa. Orang-orang yang tinggalnya di California mungkin gak akan nyangka ya, waktu 22 Maret tahun 2024 kemarin ada kejadian horor yang terjadi di sana. Jadi waktu jam 8 pagi ada kecelakaan kereta yang menewaskan Horatio Penalosa. Dia ini pria berusia 48 tahun yang lagi naik sepeda dan juga kehantam sama kereta serta meninggal seketika karena tidak melihat kalau palang keretanya tuh udah ketutup. Tapi yang gilanya bukan tentang kecelakaannya doang ya, justru kejadian setelahnya. Jadi waktu polisi lagi ngelakuin olah TKP, ada pria bernama Rosendo Teles yang jalan santai di antara puing-puing lokasi kejadian sembari megang sesuatu yang janggal nih teman-teman. Dan ya, itu adalah salah satu kaki korban yang terputus di atas rel. Yang bikin saksi mata mau muntah, Rosendo ini nyium kaki itu, terus dia jalan-jalan sambil melambai-lambaikan kakinya seperti trofi. Dan puncaknya, di tengah jalan raya sembari terekam kamera warga, dia mulai menggigit dan juga memakan daging kaki itu sambil ketawa-ketawa ke orang yang ngeliatin. Sumpah, videonya tuh viral banget dan bikin mimpi buruk satu internet deh. Ya, kalau menurut penyelidikan, dia cuma gelandangan biasa yang gak pernah aneh-aneh.
aneh ya. So, kenapa dia ngelakuin hal itu? Asumsi yang sekarang ada, iya cuma efek halusinasi dari obat terlarang aja sih. Soalnya di penjara tuh dia sempat ketahuan menyelundupkan narkoba. Nah, yang aku nggak bisa terima, dia emang dihukum di penjara sih, tapi cuma 1 tahun doang dong. Dan karena berkelakuan baik, nggak lama kemudian dia juga dibebasin begitu aja. Waktu aku baca beritanya tuh langsung kayak, wow. Dari sini aku cuma bisa berdoa semoga waktu di luar sana nggak aneh-aneh lagi deh ya. Gregory Villemin. Bayangin punya keluarga besar nih, tapi isinya penuh kebencian, iri dengki, sampai tega ngorbanin anak kecil yang gak berdosa. Ini guys, inti kisah dari kasus Le Havre Gregory, sebuah kasus paling dark dan juga membingungkan dalam sejarah Prancis yang bikin satu negara gempar. Semuanya bermula dari keluarga Jean-Marie dan juga Christine Villemin yang hidupnya tuh sukses ya. Nah, masalahnya kesuksesan Jean-Marie yang baru naik jabatan jadi mandor pabrik bikin saudara-saudaranya tuh panas hati. Selama 4 tahun, keluarga ini diteror sama sosok misterius berjuluk Le Corbu lewat surat dan juga telepon ancaman. Isinya murni kebencian, ya seolah-olah si pengirimnya tuh tahu detail kehidupan mereka tapi nggak pernah minta uang gitu loh. Pokoknya ya cuma pengen lihat mereka menderita aja. Dan puncaknya terjadi pada tanggal 16 Oktober 1984. Gregory yang usia baru 4 tahun tiba-tiba aja menghilang di halaman rumahnya sendiri. Gak lama kemudian, paman Gregory dapat telepon yang bilang dengan dingin begini, "Gue udah culik bocahnya, gue cekik dan gue buang ke sungai." Besoknya, Jean-Marie pun nemu surat yang isinya jahat banget. "Gue harap lu bisa mati karena sedih bos, duit lu gak bisa balikin anak lu." Dan benar aja dong, mayat Gregory ditemukan di sungai dengan tangan dan juga kaki yang terikat. Satu Prancis langsung shock berat lah. Polisi pun ngejar pelaku lewat analisis tulisan tangan karena zaman itu tes DNA belum canggih ya. Kasus ini makin chaos karena penuh dengan plot twistnya juga. Awalnya sepupu Jean-Marie yaitu Bernard Laroche ditangkap karena dituduh iparnya sendiri. Tapi karena bukti kurang kuat, dia dibebaskan. Nah, Jean-Marie yang udah gelap mata dan yakin sepupunya itu pelakunya, akhirnya main hakim sendiri. Dia nembak mati Bernard Laroche di depan rumahnya. Gila kan? Gak berhenti di situ aja ya, tapi polisi malah berbalik nuduh Christine yaitu ibunya Gregory sendiri sebagai pelaku karena analisis tulisan tangan yang ngawur dong teman-teman. Christine sempat dipenjara waktu lagi hamil tua sampai mogok makan. Tapi akhirnya dibebasin dan juga dinyatakan gak bersalah bertahun-tahun kemudian. Namun sayangnya juga sang ibu harus kehilangan salah satu bayi kembarnya dalam proses interogasi tersebut ya. Sampai sekarang lebih dari 40 tahun berlalu, pembunuh asli Gregory belum ketahuan juga. Kasus ini sih sempat dibuka lagi pada tahun 2017, di mana paman dan juga bibi buyut Gregory sempat ditahan karena dicurigai berkomplot gara-gara iri dengan kekayaan ayah Gregory, tapi lagi-lagi bukti fisiknya tuh kurang kuat. Bahkan saking stresnya kasus ini tuh gak kelar-kelar, hakim pertama yang nanganin kasus ini yaitu Jean-Michel Lambert sampai bunuh diri di tahun 2017. Dan sampai sekarang belum ada titik terangnya sama sekali. Jessica Gutierrez. Bayangin kamu lagi tidur bareng adik sendiri nih, tapi malam-malam tiba-tiba aja kebangun dan juga melihat ada orang asing berdiri persis di sampingnya dan langsung membawanya kabur. Ini bukan mimpi ya, ini adalah kasus Jessica Gutierrez, anak 4 tahun yang hilang dari kamar tidurnya sendiri. Tahu yang lebih mirisnya lagi, butuh 35 tahun untuk terungkap kebenarannya dong. Jadi pada tanggal 5 Juni 1986, Jessica yang merupakan anak bungsu dari 4 saudara ini hilang dari rumahnya karena diculik. Malam itu pun agak unik sih sebenarnya karena kakaknya lagi sakit telinga, bikin Jessica tuh tidur sama kedua kakak perempuannya. Masalahnya di keesokan harinya keadaan rumah saat itu benar-benar berantakan banget. Pintu depannya kebuka lebar, terus jendela belakangnya juga udah copot kayak abis dibobol. Tapi anehnya anjing dia masih tenang aja di dalam rumah. Ibunya benar-benar kaget lah ya waktu ngecek kamar anak-anaknya karena Jessica nggak ada di kasurnya. Waktu ditanya, Rebecca dengan polosnya bilang begini, dia diambil sama orang berjanggut yang pakai topi penyihir. Awalnya dikira imajinasi anak kecil, tapi ternyata itu petunjuk paling krusial. Beruntungnya ada sidik jari di jendela belakang rumah ya. Sidik jari itu match sama cowok bernama Thomas McDowell. Thomas ini sebenarnya bukan orang asing. Dia pernah kerja benerin rumah Debbie dan emang punya ciri khas selalu pakai topi koboi tinggi. Tapi plot twist yang bikin emosi adalah polisi saat itu merasa kalau buktinya nggak cukup untuk menangkap
menangkap Thomas karena jasad Jessica tidak ditemukan. Selama puluhan tahun, ibunya Jessica berjuang sendirian. Dia bahkan sempat menemukan serat baju tidur Jessica di mobil bekas Thomas, tapi polisi tetap slow respons. Thomas aja bahkan sempat ngaku ke teman satu selnya di penjara kalau dia emang nyulik dan juga membunuh Jessica, tapi karena dia minta kekebalan hukum, pengakuannya ya nggak bisa dipakai. Wah sumpah, ini fase yang paling bikin frustasi sih, karena si pelakunya kan bebas berkeliaran sampai tua ya, sementara keluarga korbannya terus menderita. Keadilan baru benar-benar datang pada tahun 2021 waktu kasus ini dibuka lagi sama sheriff baru dan juga FBI. Dengan teknologi forensik yang lebih canggih, mereka meninjau ulang semua bukti lama. Dan akhirnya pada tahun 2024, Thomas McDowell yang umurnya tuh udah 60-an akhirnya diseret ke pengadilan di mana kali ini dia dinyatakan bersalah dengan hukuman penjara seumur hidup. Meskipun jasad Jessica nggak pernah ditemukan sampai sekarang, setidaknya ibunya bisa sedikit lega ya karena si penyihir jahat itu akhirnya membusuk di penjara. Karen Snyder. Abis denger ceritanya Karen Snyder, mungkin kalian bakal setuju ya kalau dia adalah ibu yang hebat sih. Soalnya dari awal ketemu cowoknya pas masih SMA, mereka tuh bener-bener ngejalaninnya semua itu sampai nikah dan juga punya 2 anak loh. Sampai akhirnya di tanggal 12 November 1966, sebuah tragedi berhasil bikin bingung semua orang. Jadi ceritanya pada waktu itu suaminya kerja shift sore, makanya di rumah harusnya nggak ada siapa-siapa sama sekali kecuali ya si Karen dan juga anaknya ini. Nah beberapa jam kemudian suaminya nelpon rumah tuh, tapi sayangnya telepon itu nggak diangkat sama sekali. Ini aneh banget sih, soalnya Karen tuh harusnya di rumah dan nggak mungkin ninggalin bayi 2 bulannya sendirian ya. Di sini suaminya mulai panik dan nelpon orang tuanya untuk mengecek keadaan rumahnya. Nah bener aja, meskipun pintunya diketok-ketok tapi rumah itu seolah-olah kosong, gak ada orang. Sayangnya begitu sang suami pulang, rumahnya ternyata gelap gulita dan pintu depannya pun tidak terkunci. Bayinya sendiri yaitu Paula lagi tidur nyenyak di dekat TV yang menyala ya. Namun begitu naik ke atas, kamarnya udah berantakan dan terlihat ada banyak darah di mana-mana. Sedangkan istrinya terkapar udah nggak bernafas dengan 125 tusukan. Polisi menemukan bukti kalau pelakunya masuk lewat jendela basement yang dipecahin dong teman-teman. Awalnya si suami tuh sempat dicurigai, tapi kecurigaan terbesarnya sebenarnya mengarah ke teman dekat mereka sendiri yaitu James Barbier, teman dekatnya si suami yang baru aja bantuin perbaikin rumah mereka. Nah menariknya red flag-nya tuh jelas banget ya. Waktu datang ke pemakaman Karen, muka dan tangan James tuh penuh luka gores. Dia bahkan ketahuan sempat berobat ke rumah sakit di malam pembunuhan itu. Golongan darahnya juga cocok nih sama darah pelaku di TKP. Tapi sayangnya karena tahun 60-an belum ada teknologi tes DNA, polisi nggak punya cukup bukti kuat untuk menahan dirinya. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Di tahun 2022 kasus ini dibuka lagi dong. Kabarnya karena ada warga yang penasaran gara-gara dengar cerita viral ini dari neneknya. Berkat teknologi forensik modern, bukti baju dan juga darah yang disimpan puluhan tahun itu dites ulang. Hasilnya, bingo! DNA-nya match 100% sama James Barbier. Akhirnya di April 2024 kemarin, James yang sudah jadi kakek-kakek umur 79 tahun resmi ditangkap ya. Motifnya sih diduga kuat karena cemburu buta atau pengaruh alkohol. Ya, at least sekarang anak dan cucu Karen bisa lega lah ya, karena keadilan untuk ibu mereka akhirnya ditegakkan. Better late than never kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.